warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini aku mau membahas tentang salah satu presiden yang punya kisah hidup sangat menyedihkan, yaitu dibunuh oleh anggota kelompoknya sendiri. Wah, kalian penasaran kan siapa sih presidennya? Terus apa sih? Kenapa dia dibunuh? Tuh. Jadi gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Lauren Desir Kabila atau yang biasa kita kenal dengan Lauren Kabila lahir pada 1939 di Kongo, Belgia. Lauren Kabila merupakan seorang pemimpin pemberontakan yang menggulingkan Mobutu Sese Seko dari Zaire pada Mei 1997. Kabila dilahirkan dalam suku Luba di Provinsi Selatan Katanga. Ia belajar filsafat politik di Universitas Prancis dan berkuliah di Universitas Dar es Salaam di Tanzania. Di sana, ia bertemu dan menjalin persahabatan dengan calon presiden Uganda yaitu Yoweri Museveni. Pada tahun 1960, Kabila menjadi pemimpin pemuda partai politik yang bersekutu dengan Perdana Menteri pertama Kongo pasca merdeka yaitu Patrice Lumumba. Lalu 1 tahun setelahnya, Lumumba berhasil digulingkan oleh Mobutu dan dibunuh, dibantu pada tahun 1964 oleh pemimpin gerilya Che Guevara. Kabila memimpin pemberontakan pendukung Lumumba dan berhasil dipadamkan oleh tentara Kongo pada tahun 1965 yang dipimpin oleh Mobutu, yang pada saat itu Mobutu telah menguasai kekuasaan negara Kongo. Lalu, 1971, Mobutu pun mengganti nama negara Kongo menjadi Zaire. Pada 1967, Kabila berhasil membentuk pemberontakan revolusioner rakyat dan berhasil mendirikan wilayah Marxis di timur Zaire, di mana mereka mempertahankan diri dengan pertambangan emas dan berjualan gading. Pemberontakan tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Mobutu karena pada saat itu ekonomi negara Kongo sudah hancur sehancur-hancurnya. Pada saat usaha Kabila ini telah berakhir, sekitar tahun 1980, ia menjalankan penjualan emas di Dar es Salaam. Lalu 1990 ia kembali lagi ke Zaire dan menjadi pemimpin sebuah aliansi kekuatan demokratis dalam upaya pembebasan Kongo Zaire yang pada saat itu baru saja dibentuk. Ketika oposisi terhadap pemerintahan diktator Mobutu tumbuh, Kabila mulai mengumpulkan pasukan-pasukannya yang sebagian besar berasal dari Tutsi Zaire Timur dan bergerak ke arah barat menuju ibu kota Zaire, Kinshasa, untuk memaksa Mobutu meninggalkan negara Kongo. Dan dari situlah Kabila berhasil menggulingkan pemerintahan Mobutu dan mengangkat dirinya sebagai kepala negara, lalu mengembalikan nama negaranya menjadi Republik Demokratik Kongo pada tahun 1997. Pada bulan Agustus 1998, orang-orang asal Tutsi yang berhasil membawa Kabila mencapai kekuasaannya itu pun mulai melakukan aksi-aksi pemberontakan secara terbuka di daerah timur Zaire. Mereka melakukan itu karena mereka merasa Kabila pilih kasih terhadap anggotanya dan etnisnya sendiri. Karena mereka takut kalah saing dengan faksi-faksi yang bersaing, mereka pun dibantu oleh pemerintahan Rwanda dan Uganda yang juga ikut kesal karena Kabila gagal mencegah para perampok yang mengancam perbatasan mereka. Meskipun telah melakukan gencatan senjata, tapi tetap saja pemberontakan ini tuh tidak berakhir alias terus berlanjut. Puncaknya pada tahun 2001 saat Kabila sedang berdiskusi dengan penasehat ekonominya, seorang pengawal yang masih berusia 18 tahun masuk seraya membungkuk. Kabila pun menganggap bahwa pengawal itu ingin berbicara. Namun tanpa disangka-sangka, pengawal itu malah mengacungkan pistol ke arahnya, lalu menembak Kabila sebanyak 4 kali.
Orang yang menyerang kabilah ini diduga bergabung di kelompok Kadogo, yaitu kelompok yang dibuat oleh kabilah sendiri pada saat ia menjadi pemimpin pemberontakan Mobutu Sese Seko pada tahun 1997. Pada semua orang, kabilah mengaku sangat percaya kepada Kadogo. Namun ternyata perkiraan kabilah ini salah. Anggota Kadogo berkumpul untuk menyusun rencana pembunuhan kabilah pada awal Januari di Brazzaville. 1 tahun setelahnya, 80 orang diadili karena disebut-sebut tergabung dalam kelompok penyerangan kabilah ini, dan mereka semua dijatuhi hukuman mati tanpa mendapatkan hak untuk naik banding. Nah, jadi itulah kisah dari kabilah Laurent Desir Kabila, seorang presiden negara Kongo pada waktu itu ya. Jadi kisahnya ini memang sangat menyedihkan karena dia dibunuh oleh anggota kelompoknya sendiri. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.